teman-teman Menel, ketemu lagi. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, itu tergantung dari teman-teman menonton. Nah, sekarang Menel ditemani dengan teman Menel. Dia juga salah satu tim dari Dapur Menel. Silakan perkenalan diri. 안녕하세요. 저는 제시카입니다. 반갑습니다. Wah, ada orang Korea di sini. Orang Korea, Bu? Bukan. Cuma fansnya Korea aja. Oh, fans apa tuh? Fansnya BTS. Bajunya udah. Oh iya, lupa. Aduh, maaf. Ya, emang dia penggila BTS. Siapa apa kalau panggilannya kalau Indo apa yang fans itu? ARMY. Oh iya, ARMY. Ya, ini ada ARMY-nya BTS gitu ya. Ya. Oke, kita mau buat apa ya, Je ya hari ini? Kebetulan sih pengen bikin kue yang mirip-mirip bahannya tuh sama kue Korea. Jadi tuh Oh, tetap berbau Korea iya ya? dong. Jadi tuh kue Korea kan mirip-mirip nih sama kue Indonesia. Bahannya tuh ada yang sama kue Indonesia, tepung beras. Oh iya, benar. Banyak banget kue basah pakai tepung beras. Aku kepikiran sih mau coba bikin talam. Talam? Tapi warnanya ungu. Bisa nggak kira-kira? Lucu juga kali ya kalau talam warnanya ungu. Aku sih jujur nggak tahu ya, yang biasa suka dibuat sama mama kan talam ubi yang orange, talam hijau, terus ada talam jagung kayak gitu-gitu yang kuning. Boleh juga sih kita coba talam warna ungu, mungkin pakai ubi ungu kali ya, pakai resepnya talam ubi tapi ganti jadi ubi ungu. Kita cobain aja kali ya, gimana? Menel sendiri suka sama kue talam? Enggak. Enggak pernah nyobain sama sekali karena aneh bentuknya. Apa kalau ngelihat orang tuh kayak lembek-lembek begitu. Menel lebih suka kue yang lain kayak kue pepek gitu. Itu lebih bisa kemakan, kalau itu nggak bisa. Kita coba mulai bereksperimen aja yuk. Ya udah, kita siapin dulu bahan-bahannya ya, teman-teman Menel. Sebentar. Oke, bahan-bahannya Menel dan Jessica sudah siapin. Oh iya, mau info kalau misalnya hari ini Mama berhalangan nggak ikutan video, maka itu Menel ditemenin sama Jessica. Nah, jadi ini benar-benar pure kita eksperimen si talam ubi ungu ini pakai resepnya kue talam ubi. Resepnya dari yang buku resep jajanan pasar oleh Mama Menel, Ibu Lani Rustan. Jadi kita pokoknya coba aja ya. Tapi ini kita juga porsinya kita sedikitin karena kan nanti juga yang makan juga cuma beberapa orang. Jadi kita nggak buatin semuanya. Nah, di sini ada ubi ungu. Ini ubi ungunya udah kita kukus tadi sebagian. Ini yang udah dihalusin juga ubi ungunya. Lalu di sini ada santan kental. Lalu di sini ada sagu tani atau tapioka, gula pasir dan sedikit garam. Ini bahan A buat nanti bagian warna ungunya. Nah, nanti atasnya kan talam ubi juga ada atasnya warna putihnya itu. Nah, ini ada santan kental juga, lalu ada air, nanti airnya kita didihkan. Lalu ini tepung ini sagu tuh kan. Menel suka kelupaan. Ini apa tadi ya? Tepung tapioka. Oh ya, ini tepung tapioka atau sagu, lalu ini tepung beras. Sengaja sama Jessica tadi udah disiapin, dibedain biar Menel nggak ketukar. Karena emang bener-bener Menel nggak bisa ngebedain yang mana sagu, yang mana tepung beras. Ya udah, kita coba buat ya. Pertama dari ubinya kita campur dengan gula dulu. Lalu diaduk, kalau di sini dibilangnya. Lalu habis itu sampai habis kali ya? Sampai habis atau gimana ya, Jess? Iya, kayak Bingung juga nih. eksperimen sih ya. Jadi Iya. habis gula apa, Nel? Habis gula kita masukin santan. Santan, terakhir sagu. Udah kali ya, kayak gini? Iya. Tuang ya. Iya. Kental banget ya? Oh iya nih, dia mencair nih. Selama ini juga nggak pernah sih lihat nyokap bikin talam ubi karena memang nggak pernah tertarik juga. Karena nggak suka sama ya? kuenya. Ini karena Jessica aja nih yang minta, jadi mau nggak mau dah kudu Thank you coba loh. buat. Habis itu sagunya.
pakai tangan aja nggak apa-apa kali ya? Iya. Toh nanti juga dimasak lagi. Oh iya nih udah. Wah, teksturnya berubah ya. Iya. Kalau di buku sih ditulis disaring, tapi ini kalau aku lihat sih nggak perlu disaring lagi karena tadi kan kita juga ubinya kita udah saring kan. Kita halusinnya nggak yang halusin yang apa namanya yang nggak cuma diremet-remet. Tadi kita halusinnya itu bener-bener udah pakai saringan lagi, jadi udah nggak ada serat-seratnya. Jadi bisa dilihat nih bener-bener udah halus sih. Cuma tinggal aduk-aduk sedikit lagi doang. Karena ada sagu. Nah, udah deh. Oh, garamnya J. Dah. Nah, habis itu langsung dicetak-cetak deh nih. Yuk, kita cetak, habis itu kita bikin bahan B. Ya, Menel udah pindahin adonannya ke piping bag. Sekarang kita cetak. Nel, Ya. boleh request lagi nggak? Apa tuh? Kan talam biasanya 2 lapis. Kalau kali ini kita bikin 4 lapis gimana? Coba. Jadi ungu Lucu putih, ungu banget. putih. 4 lapis ungu. Oh, putihnya si bahan B kali ya, kepala gitu. Bisa nggak ya? Kita coba aja ya. Mungkin sebagian aja kali ya, Iya. 6 yang itu atau gimana? Ya, kita Iya. coba sebagian deh. Ungu putih ini banget nih, BTS banget nih kayaknya nih. Iya dong. Dasar pecinta BTS abis nih ya. Borahe. Oh ya, Borahe. Bukan sarangnya ya? Iya. Sama itu. Sama artinya. Oh sama. Segini cukup nggak ya? Cukup kali ya yang bikin 4 lapis. Biasa Menel bantuin mama kalau misalnya bikin yang 2 lapis ya lumayan setengah gini. Tinggal nanti atasnya putihnya. Oke. Dah. Kita langsung masak ya. Tapi apa sebelum masak kita ini dulu aja kali ya. Bikin yang bahan B kan ada pakai air mendidih ini karena kompor cuma 1, kita sekalian kasih lihat dulu bikin bahan B sebelum kita taruh. Oke, kita angkat dulu ya sebentar. Oke, bahan B-nya sekarang tepung beras dan air ini harus dididihkan dulu. Ini harus mendidih. Kalau lihat mama waktu dia bikin kepala, kalau bikin kepala kan lumayan sering tuh karena cuma kayak sedikit kali ya, mungkin makanya itu dia sering banget buat. Aku lihat tuh dia tuh benar-benar air mendidih banget langsung jeburin gitu. Emang lumayan susah sih ya bikin kue basah. Maka itu nggak sebenarnya nggak terlalu kepengen banget, tapi karena banyaknya nih kayak contoh Jessica aja jadi bisa yang juga suka gitu, salah satu anak muda yang suka juga kue basah kayak kue talam itu kan jarang banget sebenarnya. Kayak maksudnya kayak contoh aku nggak suka gitu padahal anak tukang kue. Nah Jessica selain kue talam suka kue apa lagi nih? Suka lumpang. Oh lumpang, iya. Yang Petullo. bolong itu Iya. Nah udah nih ya. Nah, mama takut ya sama kompor. Ini langsung diaduk. Terus lalu tuangin sagu. Kalau nanya kenapa harus mendidih banget apa segala macem, kayaknya harus belajar langsung sama mamanya deh. Nggak ngerti juga Sama kenapanya. master. Iya, kita ikutin aja yang ada di buku ya. Namanya juga eksperimen kan ya. Semoga berhasil. Kalau misalnya kita anak muda tuh bisa buat sendiri gitu kue-kue basah ini dan langsung nikmatin. Nah, tuangin sedikit demi sedikit, Jess, katanya. Santannya. Ambil diri deh, susah nih kayaknya. Lagi.
lagi. Nah, lagi. Lagi Jess, habisin. Guys. Nah, Jessica bantu aduk, aku masukin ini ya. Boleh. Oke, kita masukin. Ini tadi udah dipanasin ya, pas yang tadi kita lagi buat-buat. Kecilin dulu deh. Tangan Ai ntar mendidih. Ini yang setengah. Nah, ini yang mulai seperempat. Yang mau dibagi 4 lapis. Nah, kita lihat hasilnya gimana. Lalu ini kita kukus selama 15 menit. Oke, ini kita saring dulu. Saringnya kita sambil duduk aja. Iya. Benar-benar halus banget ya kalau sampai 2-3 Iya. kali ini. Masih kental ya. Pokoknya katanya sampai nggak ada ampasnya aja, ampasnya Masih banyak. menggumpal. Ini kita buat sebagian aja, dapat bahan B-nya lumayan banyak ya. Oke, ini udah yang ketiga nih. Yang pertama tadi buset, nggak ini ya, Ini nggak udah lebih sampai halus ya? nggak sampai kerekam juga karena itu udah bener-bener masih ampasnya masih banyak. Nah, sekarang yang ketiga udah halus banget. halus sampai habis. 3 kali sih nyaring begini sih lumayan ya. Susah banget, Bu, bikin talam, bikin kue basah. Dah. Selesai. Udah jadi seperti Wah, ini teksturnya. bahan B-nya. Ya, udah jadi. Kita tinggal tunggu sebentar lagi buat badannya tadi. Habis itu kita tinggal pakein kepalanya. Nah, udah bunyi nih. Nah. Nah. Ungunya cakep ya. Iya. Ini ungunya BTS bukan nih kayak begini? Iya dong. Bagus warnanya. Ini dia. Ini kita isi yang setengah dulu ya, Jess. Terus baru nanti yang 4 lapis. 4 lapis. Kayaknya sih yang 4 lapis sih kalau bayangan sih kayaknya lucu gitu, bagus ya. Tapi pengerjaannya kayaknya agak lebih makan waktu. karena harus 4 kali kan. Nah, kita sekarang kukus lagi buat kepalanya itu 10 menit. Wah, sekitar 5 detik lagi nih udah mateng. Ya, udah mateng buat badannya. Wah, ini kayak agak kemayangan deh. Yang ininya, yang 2 lapis. Tapi nggak luber untungnya. Waktu itu aku pernah buat itu sampai kayak keluar gitu. Yang ini ke inian, ketinggian bawahnya. Nah, yang 4 lapis belum. Kita tambahin dulu. Jadi nggak ya si 4 lapis ini? Semoga ya. Kayaknya nanti bakal tinggi banget ini. Tapi JJ dari semua talam memang sukanya talam ubi. Iya. Atau- Sama suka yang gurih sih, talam ebi. Oh, talam ebi. Iya, talam ebi banyak yang bilang enak. Menel pun sih belum pernah nyobain juga sih.
Tapi talam tuh macamnya banyak ya. Kayaknya orang-orang juga pada banyak yang bisa bikin yang kreatif-kreatif deh. Ya kan ya teman-teman Menel pasti banyak Menel suka lihat juga di YouTube atau ini resepnya kue talam tuh banyak aneka macamnya. Dah. Kita kukus lagi deh. Sama kayak tadi, 15 menit. Nah, sekarang kita tinggal nunggu yang lapisan terakhir. Tadi Menel dan JJ sudah masukin yang lapisan keempat, yaitu kepala kuenya yang terakhir putih. Mungkin bisa dilihat di sini. Tuh, sekalian buka. Karena, oh ya, untuk kepala, Mama juga ngajarin ke Menel kalau buat kepala dibuka tutup, biar dia nggak memble. Nah, terus kita nunggu sampai berapa menit lagi ya? Oh, sisa 4 menitan lagi. Kita ngobrol-ngobrol aja kali ya, Jessica ya. Jessica tuh, apa namanya, kenapa suka sama kue-kue tradisional? Emang Korea juga ada ya kue-kue tradisionalnya ya? Iya, kalau dari yang aku tahu sih, jadi tuh sebenarnya bahan kue-kue Korea sama Indonesia tuh mirip-mirip. Tepung beras, tepung ketan. Oh gitu? Iya. Jessica bisa juga bikin kue-kue Korea? Nggak bisa. Oh, Cuma nggak bisa. aku sering nontonin Kalau acara boleh kan masak lumayan mereka ya? juga sih. Oh iya, iya banyak ya sekarang di YouTube Iya. ya. Sayangnya Menel suka apa kadang-kadang kalau memang demen sama sesuatu baru lihat, kalau enggak yang suka nggak dilihat juga gitu untuk kue-kuenya. Jadi kue-kuenya emang kayak apa ya yang di Korea yang sama kayak yang di Kalau Indonesia? yang sering aku tahu tuh biasa kan pas hari raya Korea Chuseok itu dia ada satu kue itu namanya songpyeon. Kalau misalnya Menel tahu pasti udah sering denger tok kan, yang biasa Tteokbokki. dimasak jadi tteokbokki. Oh, iya. Nah tok itu sendiri tuh kue beras. Nah Dari tepung beras. dari maksudnya. tepung beras, dan maksudnya kalau ditranslate itu dia rice cake atau kue beras. Oh. Dan si tok itu sendiri sebenarnya bisa dibikin jadi savory atau sweet gitu. Jadi kalau yang tteokbokki mungkin masuknya ke makanan asin. gurih. Oh ya, ya. savory. Kalau yang kayak makanan manis gitu, yang aku tahu tuh contohnya kalau yang kayak dari tepung beras ada satu namanya songpyeon. Yang setiap lagi hari raya Chuseok itu biasanya dihidangkan. Nah, songpyeon itu jadi kayak kue beras dibentuk jadi kayak half moon, apa ya, bulan Iya, bulan sabit. bulan sabit. Nah, isinya itu tuh biasanya yang manis-manis, misalnya wijen, madu gitu, atau Lucu banget isi iya, wijen. Iya, atau red bean biasanya. Oh, itu rasanya kayak mochi. Nah, beda lagi. Kalau Beda mochi, makanan Korea ada lagi. Oh, ya itu ampun, namanya banyak juga ya. injolmi, tapi Aduh, nggak tahu beda sama bahan sekali. juga. Itu dari tepung ketan. Oh iya, mochi dari tepung ketan, benar. Nah ini ada lagi kalau tepung ketannya injolmi, kalau tepung beras Songpyeon. Songpyeon. Lucu Yang ya. mirip-mirip Indonesia apa ya kalau tepung ketan? Tepung ketan tuh contohnya? kueku, bugis tuh. Tapi sama rasanya. Pernah makan juga nggak, Jessica, kueku kita gitu? Kueku pernah. Nah pernah injolmi, Injolmi pernah coba juga. nah itu mirip nggak? Injolmi tuh benar-benar lebih kayak itu sih, kayak mochi Oh Jepang benar-benar gitu. kayak mochi. Benar-benar kenyal Ya, gitu. kenyal. Tapi bedanya kalau mochi Jepang itu kan dia bumbunya tuh kayak ada kacang gitu ya. Kalau misalnya si Injolmi tuh dia kayak ada bubuk kacang juga tapi lebih halus Maksudnya isiannya? di atasnya. Oh atasnya. Jadi itunya benar-benar kayak mochi aja gitu. Oh, lucu banget ya. Iya. Tapi nggak beda sama kayak mochi yang ada di puncak itu kan? Iya, beda. Oh, beda. Oh, injolmi, Mirip-mirip sih, songpyeon. Ya. Mungkin boleh kali ya, ntar kapan-kapan kita eksperimen coba bikin kue Korea kali. Tapi bukan kue tradisional Indonesia. Kalau bisa kan ini kita melestarikan kue tradisional Indonesia. Atau mungkin kita bikin kolaborasi kali ya. Boleh. Mungkin kayak tadi kan kayak kueku tapi di dalamnya isi si kayak itu ya kacang tanah bean itu. ya. Oh iya red bean Kacang atau merah, wijen wijen. gitu ya. Lucu kali ya. Ya ntar coba ini. Bentar lagi udah mau mulai mateng nih. 1 menit lagi. Tinggal 3 detik lagi. Oke, bentar lagi dah mateng. Nah. Udah jadi nih. Yang 4 lapis requestannya Jessica. Gimana ya bentuknya ya, penasaran juga deh
Biasa kan liatnya yang kayak ya bentuk yang talam biasa yang 2 lapis doang. Ini kita coba 4 lapis. Cakep ih. Begitu ya teman-teman menel, jangan lupa pas lagi bikin talam kepala, untuk yang kalau lagi kukus kepalanya jangan lupa dibuka tutup. Nah, ini kita tunggu dingin dulu sebentar. Tadi yang kalau 2 lapis sih memang udah dingin, tapi kalau yang 4 lapis kan belum nih. Kita tunggu sebentar aja, palingan ya 5-10 menit biar kita bisa buka dan kita cobain. Tunggu sebentar ya teman-teman menel. Oke, ini semua udah dingin, kita akan coba buka ya. Ini yang tadi yang lapis 2 ya? Iya, betul. 2 lapis. Ini semua udah harus diminyakin ya sebelum tadi dikukus. Nah, ini bentuk ungunya nih. Kelihatan nggak teman-teman menel? Ntar satu lagi di ini deh, dibalik. Wow. Wah, cakep banget ya ungunya ya, Jess. Iya. Kita coba buka yang lapis ya. Ini juga lapis juga semuanya. Tapi lapis 4. Wow, jadi nih lapis 4-nya lucu banget. Beda dari biasanya ya. Iya. Eksperimennya berhasil. Enaknya kita namain apa ya nih ya, Jess? Apa ya? Udah ada yang bikin juga belum ya? Aku juga kurang tahu sih. Kayaknya Tapi kalau dari kita sendiri kita mau namain apa ya? Karena ada kan lucu nih. Unsur Koreanya dikit gimana? Boleh karena Jessica yang penggemar Korea ini yang request, bolehlah apapun juga. Apa ya? Emang kalau ungu apa nih bahasa Koreanya? Ungu bahasa Koreanya bora. Bora. Apa ya jadinya ya kalau bora ya? Ya, dianya nempel. Kalau namanya ada unsur-unsur BTS-nya gimana? Ih, lucu tuh. Bisa jadi BTS meal nggak ya? Nggak sih, bercanda. Apa ya? Bora. Talambora. Lucu banget jadi kayak Tambora. Iya, nama tempat. Oh, Bora. Bora. B-nya itu. Bora. Iya, kayak kita harus cari lanjutan T sama S deh. Jadi kalau disingkat BTS. Ih, bener juga. Ih, lucu banget. Bora. Terus T-nya, ya ini talam aja. Terus S-nya apa dong? Suka, semua suka. Aneh ya? Apa dong ya? Sweet potato. Keramaian ya? Iya, jadi ada Tiga bahasa. Terlalu ini apa? Milenial. Semua maunya ada ya. Cuy ya, warnanya begini. Bora talam. Simenel. Pas banget Bora talam si Menel. Jadi ada trademark kamu. Iya, benar. Gimana teman-teman Menel? Setuju nggak kalau namanya jadi Bora talam si Menel? Ya, buat lucu-lucuan doang sih. Bora talam si Menel dalam kurung BTS. Ya, kita sekarang cobain kali ya si BTS ini. Pakai yang ini aja kali ya. Bagi 2 aja kali ya, Jess, nggak apa-apa kan? Kita cobain di sini deh. Tapi jujur Menel nggak tahu nih suka apa enggak karena kue talam. Jessica dulu yang cobain ya. Boleh. Nih, tuh lengket banget. Dan dia lembek-lembek banyak gitu. Itu yang bikin Menel tuh rada gimana gitu makannya. Dia nggak keras. Udah Coba. ya. Apa rasanya, Jess? Enak. Manis atau apa ya? Lucu ya talamannya ya. Kemarin pisang ayam lucu. Sekarang talam pun si santannya
Berasa sih. Terus ubi ungu tuh rupanya manis ya? Iya, sweet potato. Oh, karena tadi kita tambahin gula juga di ubinya juga kan ya. Enak, rupanya enak. Ini talam ubi. Pantesan di Menel pun juga banyak yang pesen di dapur Menel ini talam ubi. Rupanya rasanya kayak gini toh. Ya, oke. Menel jadi tahu. Jualan tapi nggak pernah tahu rasa produk itu sendiri kayak gimana. Aduh, benar-benar dah. Yeay, eksperimen kita berhasil Jessica. Si talam ubi ungu yang kita namain tadi apa? Bora talam si Menel. Ya, kalian boleh mencobanya juga di rumah. Dan kalau kalian suka, mungkin nanti kalian ketemu ide nama apa, boleh kalian tulis di komen di bawah ini. Dan selamat mencoba. Kalau kalian senang dengan tayangan ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa. Borahe!